Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita Intanur Rohmah dengan NIM 230101109 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi kasir Floris yang saya buat yang dapat membantu pembeli dan penjual dalam mengelola data. Selain itu, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi prasyarat ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Moh Muhtarom SE Eskom Mkom. Dan semoga video saya dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang menonton. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan aplikasi. Namun sebelumnya kita harus membuat database terlebih dahulu dan membuat tabel yang akan dikonekkan dengan uh, program aplikasi kita. Nah, pertama-tama kita harus membuka atau mengaktifkan Apache dan MySQL pada exam ini. Dan juga sebelumnya kita harus memastikan bahwa di sini itu tulisannya biru, karena kalau merah itu menandakan bahwa Excel kita tidak bisa gunakan. Nah, ini bisa diklik start. Karena saya sudah mengklik start itu, maka akan muncul button stop sama admin di sini, dan ini akan berwarna hijau. Nah, kita harus membuka PHP My Admin dengan mengklik admin di sini. Nah, karena saya sudah, maka saya akan teman-teman. Nah, ini nama database saya sudah buat namanya Floris dengan ada tabel di dalamnya, yaitu cuma satu, yaitu tabel kasir. Kemudian kita klik tabel kasirnya. Nah, ini ada file-file yang, maaf, ini ada record yang sudah saya isikan. Nah, kita lihat strukturnya. Nah, di sini saya mempunyai 13 file, yaitu dengan PK-nya ada ID pembeli. Nah, ini bertipe data chart dengan panjang data 10. Kemudian ada nama pembeli, status diskonnya integer, terus kemudian jenis, size, harga, jumlah beli, total, subtotal, metode, jumlah pembayaran, dan kembali. Nah, ini yang integer ini kenapa integer? Karena akan dibuat perhitungan untuk nantinya. Nah, kemudian kita langsung ke codingnya. Nah, kita harus membuka NetBeans terlebih dahulu. Apache NetBeans, kita tampilannya awalnya seperti ini. Terus kita harus membuat project kalau ingin membuat yang baru. Ini bisa diklik sini untuk membuat projectnya. Nah, kita langsung klik next. Nah, di sini kita harus mengganti namanya, mau dikasih apa. Terus kemudian guideline kelasnya uh, kita nggak checklist ya di sini ya. Terus karena saya sudah membuat di sini, saya cancel. Nah, sebelumnya kalian harus membuat Java sama forms seperti ini. Teman-teman bisa klik kanan di default package. Nah, ini untuk membuat formnya, kemudian di sini adalah untuk membuat konfliknya. Nah, di sini nanti juga digunakan untuk membuat cetak laporan dan cetak nota. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke config terlebih dahulu. Ini itu digunakan untuk menghubungkan data kita, ya form kita ke database. Ini ada connection MySQL config intent. Nah, ini itu bisa diganti sesuai keinginan atau bebas ya sini. Tapi ini harus konsisten. Kemudian
string URL ini itu URL untuk menghubungkan ke database yang kita buat. Nah, ini Floris. Floris ini nama database yang saya buat tadi. Kemudian dengan user root. Nah, untuk passwordnya ini tidak saya isi, tapi boleh diisi juga. Tapi ketika kita akan menghubungkan ke database, kita harus memasukkan password. Jadi untuk memudahkan, ini saya tidak mengisi. Terus ada driver manager register driver, new call MySQL JDBC driver. Nah, ini get connection-nya URL user password dari sini. Kemudian kalau koneksi kita error, maka akan muncul koneksi gagal. Akan mendapatkan pesan seperti ini. Nah, sebelum menambahkan ini, membuat coding ini, kita harus menambah library, yaitu di library, memasukkan MySQL terlebih dahulu agar codingnya tidak error. Nah, di sini kita cari MySQL new. Di sini saya namakan MySQL new karena sudah saya tambahkan, jadi saya nggak add library ya. Ini bisa di add library terlebih dahulu. Nah, kemudian nah di sini kita masuk ke config terlebih dahulu. Ini itu digunakan untuk menghubungkan data kita, ya form kita ke database. Ini ada connection MySQL config intent. Nah, ini itu bisa diganti sesuai keinginan atau bebas ya ini. Tapi ini harus konsisten. Kemudian string URL ini itu URL untuk menghubungkan ke database yang kita buat. Nah, ini Floris. Floris ini nama database yang saya buat tadi. Kemudian dengan user root. Nah, untuk passwordnya ini tidak saya isi, tapi boleh diisi juga. Tapi ketika kita akan menghubungkan ke database, kita harus memasukkan password. Jadi untuk memudahkan, ini saya tidak mengisi. Terus ada driver manager register driver, new call MySQL JDBC driver. Nah, ini get connection-nya URL user password dari sini. Kemudian kalau koneksi kita error, maka akan muncul koneksi gagal. Kita akan mendapatkan pesan seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu formnya kita buka. Ini sudah saya buka. Kita ke desain terlebih dahulu. Nah, ini tampilan desain yang saya buat. Ini tampilan desainnya. Kita klik filter saja ya untuk memudahkan. Di sini saya menggunakan beberapa komponen ya di Selamat Datang ini. Saya memakai label. Di sini label, terus ini juga label. Ini menggunakan label juga. Ini juga menggunakan label. Ini juga label. Nah, yang di depan-depan seperti ini menggunakan label. Kemudian ini juga ada label. Dan untuk di sini saya menggunakan text field. Nah, text field di sini. Ini juga menggunakan text field. Untuk ininya saya menggunakan combo box untuk menampilkan beberapa pilihan. Di sini juga combo box. Terus di sini saya menggunakan radio button untuk memilih salah satu. Nah, karena menggunakan radio button, kita harus menggunakan komponen yang namanya radio button, button group. Nah, button groupnya itu di sini. Nah, ini saya tambahkan ke pilihan jenis karena size-nya itu akan
pengaruh akan berhubungan dengan pilihan jenis yang saya pilih nantinya. Kemudian di sini ada tekstil, ini tekstil juga. Ini ada diskon juga tekstil. Ini menggunakan combo box untuk menampilkan metode. Kemudian ada jumlah bayar, ada kembali. Nah, untuk simpan di sini saya menggunakan button. Ini juga buttonnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya menggunakan button semua. Ini bisa diatur warnanya juga. Nah, untuk paletnya, ini saya menggunakan panel. Nah, ini adalah panel. Nah, bagaimana caranya saya agar bisa seperti ini? Ini dengan menggunakan border. Nah, di sini border, saya menggunakan title border. Saya bisa mengubah nama title-nya sesuai dengan keinginan kita. Ini juga menggunakan border, menggunakan panel border juga. Terus kemudian di sini saya menambahkan satu tabel, ini tabel, untuk menampilkan recordnya nanti. Di sini di warna ini saya menggunakan manual juga. Nah, baiklah, kita akan mencoba preview terlebih dahulu. Kita klik di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Maka kita akan menginputkan ID lalu nama pembeli. Nah, di sini nanti kita memilih status pembeli, mau member atau non-member. Nah, nanti kalau kita memilih member, nanti akan otomatis muncul diskon di sini. Kemudian kalau kita memilih jenis bunga, nah di sini dengan beserta size-nya, ukurannya, maka harga akan muncul otomatis di sini. Kemudian ketika kita menginputkan jumlah beli, maka akan otomatis muncul total dan subtotal. Subtotal ini adalah nilai dari diskon hasil akhirnya. Lalu ketika kita memilih metode pembayaran, ini ada cash sama cashless. Kalau cashless, maka jumlah bayar dan kembali akan otomatis muncul. Akan tetapi kalau cash, kita harus menginputkan jumlah bayar di sini. Baik, kita langsung masuk ke codingnya. Saya mulai dari status ya, yang awal. Nah, di status ini akan berhubungan dengan diskon yang di sini. Klik 2 kali. Nah, ini adalah coding pada combo box status. Nah, kenapa di sini memakai logika? Karena ada dua pilihan dan kita akan menghubungkannya dengan diskon yang didapat oleh pembeli. Nah, di sini ada string status. JB status ini mengganti, saya sudah mengganti. Bagaimana cara menggantinya? Nah, caranya bisa klik di sini, terus change variabelnya. Nah, ini jadi status, ini juga bisa diganti. Nah, ini kita caranya hanya klik kanan, kemudian change variabelnya. Nah, kita kembali lagi ke kode kita tadi. Nah, ini ada integer diskon. Kita harus memberikan variabel terlebih dahulu. If status equals member, jika memilih member, maka diskon yang didapat adalah 3. Ini dalam bentuk persen. Dan else, jika tidak memilih member, maka diskonnya akan menjadi 0. Kemudian kita akan print diskonnya ini di text in diskon. Ada text field diskon dengan subtext the value of discount. Ini adalah dari sini kita dapatkan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis bunga. Nah, karena jenis bunga ini berhubungan dengan size, kita sudah menambahkan dengan alat di sini adalah dengan komponen radio button group. Kita sudah tarik ke sini. Nah, kita langsung ke, nah, di sini kita pilih sini dulu.
Nah, tapi sebelum masuk ke coding ini, kita harus menambahkan variabel di sini. Nah, ini ada integer small, medium, large. Nah, ini kenapa saya taruh di sini? Karena untuk memudahkan dalam pengoperasian agar bisa baca oleh semua coding, tidak hanya pada di coding sini, di kelompok jenis ini. Nah, if CP jenis ini kelompok jenis sudah saya bagi variabelnya. Get selected item equals pilih jenis, ini ya tampilan awalnya. Button group selection ini kalau belum memilih maka CP jenisnya atau harganya belum muncul, terus button groupnya tidak akan nyala. Nah, di sini ada also if CP jenis get selected item equals mawar. Nah, tadi ada pilihan mawar jika small harganya sekian 45.000, medium 95.000, large 150.000. Kemudian ada tulip, lisan, dan also if. Nah, ini yang terakhir. Jika memilih daisy, maka yang small harganya 75.000, medium 100.000, dan large 135.000. Nah, kemudian kembali ke desain. Nah, kita akan coding di radio button di sini. Kita klik 2 kali. Nah, ini. Nah, di sini apa gunanya mengcoding di sini? Itu untuk menampilkan harga setelah pilih jenis. Nah, setelah kita memilih jenis kan tadi berhubungan dengan small. Nah, di sini kita akan mengcodingnya di sini. If RB small ini adalah variabel radio button small saya. Is selected text in harga ini untuk memunculkan harganya. Nah, small tadi kita dapatkan dari codingan yang ada di smallnya di sini, kita ngambil di sini, terus mediumnya ini juga ada, kita ngambilnya dari situ. Nah, ini dari codingan yang tadi. Kemudian ini medium juga sama codingnya. Medium ini saya dapatkan dari codingan dari jenis tadi. Di kelompok jenis ini layers, ini juga layers ini saya dapatkan dari codingan jenis tadi. Sama yang variabel kelasnya. Nah, kemudian kita harganya nanti akan muncul otomatis di sini. Terus kita harus menginputkan jumlah beli yang kita minta. Terus kemudian jumlah beli ini akan memunculkan otomatis pada total dan subtotal. Nah, kita klik jumlah belinya. Nah, kita coding di jumlah beli. Kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Ada harga, jumlah, total, diskon, sama subtotal. Nah, di sini kita namakan harga integer pass in, text in harga, get text, terus kemudian ada jumlah, kita dari jumlah beli yang kita inputkan tadi, kemudian diskon yang otomatis tadi muncul karena kita memilih status pembeli, kemudian total. Nah, total ini untuk memunculkan totalnya ini adalah dengan rumus harga dikali dengan jumlah. Kalau subtotal ini total dari total harga ini dikurangi total kali diskon per 100. Nah, ini diskonnya karena saya menggunakan integer maka di per 100. Jadi ini nanti kebacaannya 3. Kalau memilih member 3 per 100. Kalau tidak memilih member maka 0 per 100. Nah, kita mendapatkan TXT in total, set text plus total. Nah, di sini kita mendapatkan nilai atau untuk memunculkan nilai pada total TXT in total di sini dengan rumus ini, menambah rumus ini. Kemudian subtotal juga akan otomatis muncul dari rumus di sini. Nah, kalau seumpama kita salah menginputkan, maka akan muncul di option field atau message mohon cek kembali.
Nah, kemudian kita akan menuju ke metode pembayaran. Nah, metode pembayaran tadi ada dua, cash sama cashless. Terus kalau cash, kita harus menginputkan jumlah bayar. Kalau tidak, maka jumlah bayarnya akan otomatis sama dengan subtotal, terus kembalinya juga akan otomatis nol. Kita lihat itu yang dengan metode. Nah, ini ada string, metode, selected item, ini item, metode ya. Dan metode ini ada integer subtotal, integer bayar kembali. Nah, jika kita memilih metode cash, maka jumlah bayarnya kita akan sama dengan kita harus menginputkan di jumlah bayarnya. Kemudian ketika kita memilih selain cash, maka TXT jumlah bayarnya itu akan mengambil dari subtotal harga. Nah, ini bayarnya juga. Nah, kembalinya juga. Nah, kembali itu rumusnya adalah, nah, di sini. Kembali bayar kali subtotal. Ini ada juga bisa mengambil di sini ya. Ini masih berhubungan. Nah, TXT in kembali, value of kembali. Ini di sini kita mengambil kembalinya berapa, akan muncul otomatis. Kemudian setelah itu kita ke button simpan. Kita ke simpan atau tambah lebih dahulu. Nah, kenapa kita memakai logika? Karena kita menggunakan radio button, jadi tidak bisa kalau tidak menggunakan logika ya. Jadi sini size ini akan mengganti. Nah, di sini kan ada text and ID. Nah, kita kalau menggunakan radio button, kita harus menggunakan logika, kemudian kita masukkan variabel yang kita jadikan logika di sini. Nah, di sini adalah string SQL insert into cashier values. Nah, ini ada insert menambahkan into cashier. Nah, ini ke tabel kasir. Kasir yang pada database ini adalah nama tabel pada database kita. Terus entry and ID get text. Terus di sini ada nama, status, nah ini semuanya kita masukin ke sini, kemudian kita akan mengkoneksikan dengan database kita, Java SQL connection. Nah, di sini config persentan ini adalah config yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kalau sudah berhasil menyimpan, maka akan muncul message penyimpanan data berhasil. Kalau tidak, kita akan kosong ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus menampilkan data ke dalam form. Data ke dalam formnya itu dengan kode yang seperti ini. Ini tabel ke form ya. Nah, pivot value tabel. Nah, sebelumnya kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus membuat kelas init komponen setelah tabel dan kosong di sini. Nah, ini tadi digunakan untuk memanggil model yang akan kita buat. Nah, di sini. Nah, model kalau untuk menampilkan data tabel perform. Nah, default model tabel model ini kayak saya menggunakan default akan tidak mengatur panjangnya tabel ya. Tiap field-nya juga add column number. Ini disesuaikan dengan keinginan kita. Terus ada integer number string MySQL select from cashier. Ini nama dari tabel kita. Kemudian kita connection ke database. Nah, di statement ini kita bebas bisa mengganti variabelnya STR ini. Kita bisa mengganti bebas asal konsisten. Kemudian while first make model add row new object non plus hashtag string. Nah, hashtag stringnya ini kita sesuaikan dengan atribut, jumlah atribut yang kita buat atau field yang kita buat pada database tadi. Ini tadi ada 13.
13 field, field, jadi saya sampai hasilnya 13. Terus kita akan ke button keluar. Nah, di sini saya akan menambahkan kayak option confirm dialog, mau keluar yakin atau enggak. Nah, di sini menggunakan integer answer di option pen, so confirm dialog 0, yakin keluar, ini kan langsung keluar sama oke option di sini. Terus kemudian kita ke mouse click. Nah, caranya mouse click yaitu kita klik tabel pada desain, kemudian klik kanan. Kita langsung ke event, kemudian kita ke mouse. Nah, ini ada J tabel 1 mouse click. Nah, kita klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Privat J tabel. Nah, di sini adalah cara untuk memunculkan data ke form. Nah, kita memakai integer list dia tabel 1 add point aggregate point. Nah, ini string ID. Ini adalah perumpamaan nama. Ini bisa bebas ya, sesuai ini juga nama, ini status, diskon, jenis. Nah, kita get. Nah, di sini adalah menempatkan teks atau mengambil teks dari txt ID yang pada form kita. Di sini kita di string kita menggunakan logika lagi, yaitu untuk memunculkan radio button pada tabel 1 dari radio button. Jadi nanti ini kan ada 3 radio button ya. Nah, untuk memilih salah satu, untuk memunculkannya pada tabel salah satu, kita menggunakan logika. Nah, di sini. Nah, di sini ada size equal small. Kita memilih small, kita mengambil dari radio button small. Terus kemudian memilih medium, kita akan mengambil radio button dari medium. Kemudian ada layers, kita mengambil radio button dari layers. Nah, gimana? Tapi kita harus ketika menggunakan ini, kita harus memiliki satu tahap lagi. Nah, ini bisa klik kanan. Kemudian kita property. Nah, di sini kita harus mengkoneksikan dengan button group. Ini ada button group jenis size. Nah, button group yang sudah saya tambahkan ke jenis tadi, ini harus wajib sekali di button groupnya, bukan non, tapi masukkan memilih button group yang kita buat tadi. Ini juga sudah ya, medium juga sudah ada button groupnya. Nah, lanjut lagi, ini sampai kembali ya, sampai yang ke terakhir. Terus kita langsung ke update atau edit. Nah, di sini kita menggunakan logika lagi ya. Nah, ini untuk membuat variabel untuk size-nya. Caranya sama seperti tadi, ini size, menggunakan logika karena kita menggunakan radio button. Nah, update kasir. Nah, kasir ini adalah nama database, nama tabel kita, set nama pembeli, txiin nama, terus ID pembeli, status, ini di. Nah, di sini ID pembeli ini yang warna hijau ini adalah nama dari database kita. Ada database nama yang ada di database kita, kemudian kita koneksikan ke database ini memakai config juga yang kita buat tadi. Nah, .config db database config database. Nah, kalau database-nya berhasil, maka berubahkan data berhasil. Jika tidak, maka akan muncul pesan mengubah data gagal. Nah, di sini ada tabel kita gunakan untuk memanggil model tadi yang kita di atas tadi. Kemudian ada kosong. Nah, ini adalah get model virtual list. Ini adalah nama dari form yang kita buat tadi. Get class, get name, log, level, server, null. X-nya ini adalah perumpamaan dari sini. Kemudian kalau di sini adalah perumpamaan untuk mengisi untuk menampilkan message ya. Kita ke
button hapus. Nah, di sini ada hapusnya, di sini ada delete from kasir. Kasir ini juga nama tabel dari database. Nah, karena PK-nya adalah ID, maka kita memasukkan ID di sini agar bisa menghapus semuanya. Ini ID pembeli, nama pada database, ini nama pada uh, variabel yang kita buat di desain saat tadi. Nah, ini get connection, kita mengoneksikan ke database, kemudian kalau berhasil maka penghapusan data berhasil. Nah, ini sudah, ini juga ada tabel, terus kosong, ini untuk menunjuk model tadi. Terus kemudian kita ke keluar. Nah, keluarnya tadi belum. Sudah. Keluarnya sudah, simpan sudah, kalau sudah, udah. Nah, kita ke cetak. Dan cetak. Nah, sebelumnya kita harus menambahkan library. Nah, nama Jasper di sini. Nah, Jasper di sini kita tambahkan dengan cara klik kanan. Ada library-nya, kita klik library, kemudian kalau belum membuat library, kita harus klik di sini. Karena saya sudah, jadi saya langsung library ya. Nah, ini Jasper report sudah saya tambahkan, jadi saya tidak add library lagi. Nah, kemudian bagaimana cara mencetaknya? Nah, di sini saya akan membuat satu button untuk dua cetak ya. Jadi ini ada cetak nota sama cetak laporan. Nah, di sini kita memilih nota atau laporan. Ini ada option cetak nota atau cetak laporan. Nah, di sini ada cetak nota. Nah, if print nota, option pertamanya ada print nota sama print laporan. Di sini ada coding print notanya. Kita mengoneksikannya dengan database terlebih dahulu, terus kita meminta untuk memasukkan ID yang akan kita cetak ya, memasukkan ID ketika memilih cetak nota, langsung kita diminta untuk memasukkan ID, kemudian mengecek ID dulu. Ini digunakan untuk mengecek ID. Nah, jika tidak ada, maka akan muncul button option message-nya. Ini ada ID pembeli tidak ditemukan. Nah, di sini akan menampilkan nama yang akan dicetak nota. Ini opsional ya. Ini nama pada database. Di sini itu nama file nama pembeli pada database. Kemudian kita mendapatkan parameter tambahan untuk nota. Nah, di sini ada parameter map, ada parameter. Ini bisa diubah ya. Bisa apa saja. Terus kemudian, tapi harus konsisten juga. Nah, di sini kita menambahkan dialog ya. Dialog untuk menampilkan mencetak nota pembeli atas nama siapa. Nah, pembelinya itu ini menggunakan parameter. Nah, ini ada report nota florist. Nah, di sini ini adalah untuk memanggil desain yang telah kita buat. Nah, baik, di sini ada desain yang saya buat. Kita sudah membuat desain, nanti kita membuat parameter di sini. Gimana cara membuat parameternya tadi? Kita klik database di sini. Nah, di sini ada parameter. Nah, parameternya seperti ini. Select from kasir. Kasir ini nama tabel di database kita, where ID pembeli, itu parameter, ID pembeli, kita tambahkan juga ini parameternya. Terus kita preview, maka akan muncul seperti ini. Ini nama pembelinya kita panjangkan juga. Nah, lalu kita preview. Nah, kita diminta untuk memasukkan ID yang sudah kita yang ada di database tadi. Terus kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut ke formnya tadi. Kita akan menuju ke
print laporan. Nah, di sini kita mengoneksikan dengan database. Nah, di sini koneksikan dengan database, kita langsung ke cetak laporan. Nah, SRC report, laporan Floris ini adalah Jasper kita. Nah, di sini bodinya hampir sama dengan yang di atas tadi. Nah, kita ada desain cetak laporannya seperti ini. Saya sudah mendesain. Kita review, maka akan muncul seperti ini. Sesuai ya. Nah, setelah cetak, ini sudah selesai. Sudah semua. Kita ke baru. Maaf, ini tadi barunya belum ya. Nah, barunya tadi kita mengosongkan data-data yang sudah kita pilih. Nah, di GPS status kita memilih pilih ini ke mengembalikan ke pilihan pertama. Terus nanti kemudian kosong ini untuk mengosongkan semua text field. Nah, terus kemudian akan muncul pesan form berhasil dikosongkan. Nah, kemudian kita akan run file project kita, aplikasi kita dengan cara klik kanan, lalu run file, atau bisa dengan Shift plus F6. Kita coba dulu. Kita tunggu agar muncul terlebih dahulu. Kemudian akan muncul output seperti ini. Ini aplikasi kita. Lalu kita diminta untuk memasukkan ID. Ini saya memasukkan ID member 109. Kemudian nama pembelinya, nama saya sendiri. Kita pilihkan. Kemudian status pembeli ini saya pilih member karena saya memasukkan ID yang menunjukkan member. Kemudian karena member mendapatkan diskon 3%, maka di sini akan muncul otomatis 3%. Nah, kalau saya milih non-member, maka diskon di sini otomatis akan menjadi 0. Kita ganti lagi ke member. Nah, kita di sini akan memilih jenis bunga. Jenis bunganya saya mau memilih daisy dengan small. Nanti harga akan otomatis muncul di sini. Terus medium juga otomatis muncul di sini. Terus large akan muncul di sini. Kalau saya ganti bunga tulip dengan medium, maka harganya akan berubah. Kemudian kalau size-nya tulip small itu juga akan berubah. Nah, di sini saya akan medium saja. Kita masukkan jumlah beli, misalkan 5, terus lalu kita enter. Nah, maka akan muncul total belanja sebelum diskon. Kemudian di sini akan muncul otomatis subtotal. Subtotal ini sudah dikurangi dengan diskon yang kita dapatkan dari member tadi. Nah, kita pilih metode pembayaran. Jika cash, maka kita harus menginputkan jumlah bayar. Misalkan saya membayar dengan 730.000. Nah, kita enter, maka kembaliannya akan muncul 2.500 di sini. Kalau kita memakai metode pembayaran cashless, maka kembaliannya akan otomatis 0 dan jumlah bayarnya akan mengikuti subtotal. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, jika penyimpanan data sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini, penyimpanan data berhasil. Klik OK. Nah, ini sudah bisa menampilkan record-recordnya juga. Nah, kalau mau update, kita bisa memilih recordnya. Kemudian ini hanya kebanyakan satu, kita hapus. Lalu saya mau ganti daisy dengan ukuran size-nya large, maka harganya akan otomatis berubah. Kita ganti jumlah belinya dengan 7. Nah, maka totalnya dan subtotal akan otomatis berubah juga. Kalau metode cash, kita harus menginputkan jumlah bayarnya di sini. Misalkan saya mau 920.000.
Nah, kita enter, maka kembaliannya adalah 3.350. Nah, kita update. Nah, ini datanya sudah berhasil dirubah. Kita lihat pada database kita. Nah, di database ini belum direfresh. Kita refresh dengan klik tabelnya. Nah, di sini sudah otomatis muncul juga record atas nama Novita Intan dengan ID pembeli ini, member. Nah, ini sudah muncul ya hasil recordnya pada database kita. Kemudian kita kembali ke outputnya tadi. Nah, di sini kalau sudah muncul record-recordnya pada form, kita akan mengosongkan data. Kita bisa klik baru. Nah, form berhasil dikosongkan. Nah, di sini akan otomatis muncul ketampilan awal kita. Nah, kemudian kita akan cetak data. Gimana caranya? Kita pilih cetak. Kemudian di sini ada pilihan, kita mau pilih nota atau cetak laporan. Nah, ini di sini kita mau cetak nota dulu. Kita klik cetak nota, kemudian kita diminta untuk memasukkan ID pembeli yang akan kita cetak. Misalkan saya memasukkan 1212. Nah, ini kan belum ada. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ID pembeli tidak ditemukan. Nah, ini kita coba lagi. Cetak nota. Masukkan ID. Nah, kita klik OK. Nah, ini kalau datanya, ID-nya ditemukan pada database, maka akan muncul mencetak nota pembeli atas nama siapa berdasarkan ID yang kita inputkan tadi. Kita klik OK. Kita tunggu sampai notanya muncul. Nah, maka jika sudah muncul, munculnya akan seperti ini. Kita lihat seperti ini. Nah, maka notanya akan muncul seperti ini. Lalu kalau kita kembalikan lagi ke outputannya tadi, nah kita sudah berhasil mencetak nota, lalu kemudian kita akan mencetak laporan. Nah, ini klik button cetak lagi, kemudian kita pilih cetak laporan. Nah, ini saya dulu. Nah, ini akan otomatis muncul semua record yang ada di dalam database dan tabel pada outputan tadi. Kalau nota tadi kan cuma satu ID. Kalau laporan pembeli, ini ada semua recordnya. Nah, terus kita mencoba yang keluar. Keluar nanti akan mengembalikan kita ke database, ke codingan kita. Kita klik keluar. Nah, di sini ada konfirmasi. Dia konfirmasi, yakin keluar atau tidak. Kita klik yes. Nah, ini akan otomatis keluar. Nah, itu tadi coding dan aplikasi kasir Floris yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah referensi bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.